Baik, untuk kesempatan kali ini tim Pythonesia akan memberikan sedikit trik di mana apa yang menjadi perbedaan dari micro framework Flash dengan Django. Pada kesempatan ini kami tidak akan menjelaskan proses dari awal install Django, tapi ini untuk perbandingan terlebih dahulu sehingga nanti pada video-video selanjutnya teman-teman bisa mengikuti step by step dari video tersebut. Nih saya sudah mencoba membuat aplikasi menggunakan Django. Kalau dilihat saya hanya menambahkan file aplikasi namanya baru. Ini baru di sini saya root. Jadi perbedaannya kalau di Flash seperti ini. Kalau teman-teman mau mendapatkan ini, silakan disaksikan video tentang CRUD. Selanjutnya ini root. Jadi sistem rootnya di satu file. Nah, bagaimana kalau sistem root pada Django? Jadi kalau pada Django itu rootnya di URL. Di sini ini projectnya. Jadi projectnya ini garis miringnya itu titik 2 quote saja, kemudian create, hapus. Ini saya buat disesuaikan dengan yang pertama. Tapi memang ada beberapa yang tidak saya buat seperti delete dan read. Selanjutnya kalau kita dari sini maka kita harus membuatkan URL juga, URL path-nya di aplikasi baru yang dibuat. Kemudian selanjutnya juga kita buat template-nya, nanti akan di view di template. Nah, ini saya hanya menceritakan sedikit perbedaan antara Flash dengan Django. Pada Flash kita tidak ada CSRF token atau sesi dari CSRF. Jadi kalau kita lihat di sini ketika melakukan metode post itu kita tidak ada tanda apapun. Jadi langsung prosesnya ketika submit langsung mengupdate atau delete atau dan lain sebagainya, proses pada database. Sedangkan pada Django kalau saya buka, ini sama-sama saya buka read, harus ada tambahan namanya CSRF token. Jadi ini yang menandakan kalau tidak ada CSRF token maka nanti Django akan menolak karena tidak valid pada sessionnya. Jadi kalau dicari lebih aman mana antara Flash dengan Django, tentunya ada beberapa tingkatan. Django punya proses CSRF token yang ada secara otomatis di Django. Apakah Flash juga bisa dibuat? Bisa. Jadi kita memang kalau di micro framework kita harus lebih buat sendiri modul-modul tambahannya atau script-script tambahannya. Nah, pada di awal di sini kalau requestnya request pengiriman post itu kita menggunakan request form. Berbeda di sini, sama saja request formnya, tapi dia metodenya sama post. Di sini diganti menjadi request post. Jadi silahkan baca tentang HTTP request yang tersedia oleh Django. Jadi perintahnya di sini di view-nya teman-teman bisa perhatikan. Jadi dia bukan request form lagi melainkan request post. Oke. Jadi kita akan coba jalankan aplikasi Django-nya karena ini harus menggunakan virtual environment, tetap sama. Kalau Flash mungkin enggak, saya tidak begitu banyak, tapi kalau Django itu karena nanti harus kita bermain di library dalamnya. Jadi kita membutuhkan, biar tidak terganggu, kita membutuhkan virtual environment. Saya tadi activate, oke. CD ini yang sudah saya buat di sini. Oke, saya jalankan saja. Python 3 manage. Oke. Jadi pada saat dibuka, karena saya sudah buatkan aplikasi pad tambahan baru di project new day, kemudian ada aplikasi baru, saya akan buka.
localhost 8000. Oke, jadi isinya sama seperti yang flash, cuman memang saya tidak ganti ini materinya. Jadi kalau yang mengikuti video flash itu ada scriptnya, kita pakaiin scriptnya. Contoh kita buat data, ini pakai Django. Jadi kalau ditanya, oh itu pakai flash nggak? Ini pakai Django, saya klik aja pakai Wavalizer bahwa ini memang pakai Django. Kalau misalkan juga masih juga itu flash, saya ketik admin. Oke, ini kita pakai Django. Oke, saya kembali lagi. Jadi saya mau buat data, misalkan saya adalah apa ya? Oke, alamat Jakarta, kemudian program studi matematika. Isenglah lagi kita buat. Ketika saya tambah data, oke ya dia udah nih, kita baca di sini sudah ada saya adalah. Oke, ini udah nambah. Saya tambahkan lagi, misalkan buat data kamu adalah anak gembala. Oke, siap. Kita masukkan lagi program studinya, misalkan fisika. Kita tambah data. Oke, berarti kalau kita baca data, prosesnya sudah ada. Bagaimana kalau kita edit? Kita edit, kamu adalah ternyata alamatnya salah. Misalkan Jakarta adalah Bogor. Kita lihat hasilnya, kita update. Tes, oke, sudah berubah. Bagaimana kalau kita hapus? Set, hapus. Wow, dia salah. Saya salah minta garis miringnya di sini. Oke, di indeks itu mintanya bukan delete. Nah, ini nih, hapus, maaf. Hapus. Oke, saya hapus. Coba kita ulangi lagi. Kita reload. Oke, kita hapus. Udah ya, kita coba hapus datanya. Ini ABCDF, kita hapus. Oke, jalan. Jadi ini sistem CRUD pada Django. Perbedaannya tadi saya sampaikan hanya beberapa step saja. Jadi ini dirubah di sini, request menjadi request, formnya menjadi request post. Kemudian kalau ingin menampilkan hasil eksekusi database, ini saya tambahkan tadi di sini adalah dengan SQLite di view. Nah, ini perbedaannya adalah ini. Jadi tidak kita bisa panggil, melainkan kita tambahkan lagi tanda kurung ini untuk mengambil hasilnya dari execute dari database. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan apa perbedaan antara database yang di Django dengan di Flash. Sebenarnya Django bisa menggunakan proses yang lebih cepat dengan proses pembuatan sistem CRUD database yang saya lakukan hanya dengan beberapa step saja. Terima kasih dan silakan untuk filenya nanti bisa diunduh pada link di video ini.